Lovers, Galeri Pusaka Indonesia kembali mempersembahkan 10 dari yang terbaik dan terdahsyat dalam Galeri 10. Pada segmen Galeri 10 kali ini, Mas Ari akan membahas 10 deder bahan gading gajah terbaik Nusantara koleksi Galeri Pusaka Indonesia. Yang akan kita bahas dalam Galeri 10 episode kita kali ini adalah bagian keris yang menjadi handle dari bilah keris yang penyebutannya untuk masing-masing daerah memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Misalnya, di Jawa disebut deder, di Sumatera, Sulawesi, Malaysia disebut hulu, di Cirebon dan Jawa Barat disebut garan. Kalau di Madura disebut landean. Dan dalam bahasa Inggris disebut Chris Hill. Deder di dalam level value-nya dikategorikan kepada beberapa bahan dasar. Sebagai level urutan 1 adalah gading gajah. Kemudian berturut-turut di bawahnya ada tulang hewan. Dan yang ketiga adalah kayu. Beberapa lagi juga ada dari bahan dasar yang lain. 9 dari 10 deder terdahsyat yang kita babar koleksi Galeri Pusaka Indonesia adalah yang berhasil kita kembalikan ke haribaan Ibu Pertiwi Nusantara dari Italia, Belanda, Perancis, Inggris, dan Amerika. Dan langkah tersebut terus berkelanjutan dilaksanakan oleh Galeri Pusaka Indonesia. 10 deder terdahsyat ini kita pilih karena sinergi keindahan desain yang dilekatkan di dalam bahan yang berkualitas tinggi dan bernilai tertinggi yang memunculkan desain yang sangat hidup dan mempunyai aura yang sangat menggetarkan. Langsung saja kita masuk di dalam episode Galeri 10. Urutan 10. Ludai. Deder atau hulu untuk keris Sumatera. Ludai ini berasal dari Palembang. Dan menilai dari nama Ludai ini merupakan daerah Belitung yang dahulu merupakan wilayah protektorat dari Kesultanan Palembang. Hulu ini banyak ditemukan di daerah Palembang, di mana terdapat motif suruh gadang, daun yang berbentuk hati yang besar di bagian tangannya. Diketahui bahwa hulu keris Ludai ini memiliki figur yang unik dengan anatomi burung dan posisi duduk seperti manusia, yang merupakan ciri khas dari hulu keris Sumatera secara umum. Hulu yang wujudnya menyerupai burung Garuda tanpa sayap dengan wajah yang sangat natural. Matanya ini mencorong, menunjukkan aura yang luar biasa. Perlambangan burung ini seperti buruk. Ini menunjukkan bahwa merupakan influence dari Arab. Sehingga banyak bermunculan desain seperti ini adalah pada abad ke-15 di daerah-daerah yang menjadi kesultanan, di mana burung ini disatukan dengan badan seperti manusia, memiliki mata, tangan, dan badan itu sendiri, dengan ukiran yang halus dan detail pada bagian tubuh dan kepala serta punggung belakang. Inilah yang menjadikan hulu ini menjadi hulu dengan detail ukiran keseluruhan badan yang menjadikan ini adalah sinergi ukiran yang luar biasa. Lihatlah nih, di samping mata ada satu ukiran yang sangat cantik bergaris vertikal. Kemudian di atasnya ada satu ukiran yang detail sekali,
menunjukkan satu ukiran kultur mungkin pada saat itu, menunjukkan kultur pada saat itu. Sehingga dominasi ukiran detail inilah yang menjadikan keseluruhan hulu ini menjadi hulu yang sangat cantik dan sangat khas Palembang. Merupakan penggabungan ukiran cantik dari burung dan badan manusia. Urutan 9, Pangulu Reko. Dalam masyarakat Bugis, kelengkapan hidup menjadi seorang lelaki Bugis sejati adalah setelah memiliki baine, istri, bola, rumah, tanah berupa sawah. Maksudnya adalah punya pekerjaan, anyareng, kuda atau kendaraan, dan parewa besi. Tentu ini dimaksudkan dengan tosan aji. Jadi sejak masa lalu kegagahan seseorang pria sejati belum lengkap apabila belum memiliki parewa besi. Parewa besi berupa lacak atau bilah belum lengkap kalau tidak ada wanoa atau warangka dan pangulu atau hulu. Nah, hulu yang kita tampilkan ini adalah Pangulu Reko. Secara umum pangulu itu terdapat 3 jenis. Pangulu Reko, Pangulu Kulu-Kulu, dan Pangulu Calabai. Untuk reko sendiri berarti menekuk, tetapi secara etimologi bermakna menundukkan. Sehingga jenis Pangulu Reko selalu disematkan pada lacak atau bilah yang dipakai untuk fight, untuk bertarung, untuk berperang. Pangulu Reko umumnya dilekuk 3, yang merupakan filosofi dari apa yang kamu pikirkan adalah apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu lakukan. This is the meaning of consistency. Berkaitan dengan harga diri seorang lelaki sejati adalah konsistensi dan pemenuhan kepada apa yang dipikirkan dan apa yang diucapkan, sama dengan apa yang dilakukan. Pangulu Reko apabila dimiliki oleh raja juga berfungsi untuk pengingat agar tetap bersifat rendah hati, humble, tetap menunduk, memikirkan kepentingan masyarakat luas. Pangulu secara etimologi bermakna pemimpin, sehingga Pangulu Reko merupakan filosofi dari pemimpin yang humble, yang konsisten terhadap apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Deder keris dari Sulawesi ini dikenal dengan sebutan Pangulu sejak abad ke-17. Tingkat ketelitian ukiran dari motif bunga parenreng yang terdapat pada hulu keris ini memerlukan kecermatan dan presisi yang tinggi karena kedalamannya dan kehalusan garapnya. Disitulah esensi keindahannya. Urutan 8, Hulu Siger Lampung. Hulu dari Lampung kebanyakan berupa desain Jawa Demam, bebekan atau burung kuno khas Lampung, yaitu balo-balo atau juga desain siger. Nah, kalau desain siger pasti pada zamannya hanya diperuntukkan bagi mereka yang ada di posisi seorang raja. Karena siger merupakan simbolisasi yang bergengsi, merupakan identitas dan status simbol. Siger merupakan mahkota emas yang menjadi perangkat penting di dalam ritual tradisional masyarakat Lampung. Satu catatan yang penting yang menjadi transgresi dari desain siger pada awalnya memiliki 5 lekuk atau desain Sigoh Tuha pada era Siwa Buddha di abad 16 yang berubah menjadi 7 pada masa masuknya Islam. Jadi dari lekuk-lekuk inilah akan menunjukkan pada masa-masanya seperti apa deder ini dihasilkan. Figur ini memiliki bentuk kepala yang lebih besar dari proporsi tubuhnya. Hulu keris ini dihiasi oleh motif ukel pada badannya. Figurnya dibuat dalam posisi seperti berjongkok. Ini seperti berjongkok. Diukir di bagian kepalanya
mahkota siger khas Lampung. Nah, siger pada hulu ini adalah 5, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah masa di mana deder itu ditunjukkan, diproduksi. Dan taringna distilisasikan seni motif yang sangat cantik. Ciri khas yang spesifik yaitu badan yang berbalut ular besar dan 4 ekor ular kecil yang menempati tangan dan kakinya, membelit dia. Jadi aura mistisnya di situ. Siger atau mahkota khas Lampung yang menempati bagian kepala, inilah yang menunjukkan bahwa deder atau hulu ini dulunya dimiliki oleh para bangsawan Lampung, di mana siger ini selalu disematkan pada pusaka-pusakanya dengan tujuan untuk supaya wibawa pemiliknya menjadi lebih besar, lebih tinggi, lebih keren. Urutan 7, Rajamala. Deder Rajamala merupakan satu deder yang diambil dari karakter kitab Mahabharata. Bagian dari silsilah atau segmen cerita tentang kerajaan Wirata. Nah, kalau tahu cerita Mahabharata, kerajaan Wirata ini sempat didatangi oleh Pandhawa 5 bersama Drupadi. Setelah Yudhistira kehilangan kerajaannya, ditipu Sakuni, atau kalau di sini lebih dikenal dengan Sangkuni. Nah, Rajamala ini adalah senopati kerajaan Wirata yang sakti mandraguna. Kesaktiannya adalah tidak dapat dibunuh. Sebenarnya mati, tapi karena memiliki sumber air yang dapat menghidupkannya kembali, maka dia bisa hidup terus. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Nah, gitulah. Rajamala digambarkan sebagai satria berambut gimbal, bermata besar, dan berhidung mancung tapi naik ke atas. Rajamala ini juga terkenal disematkan menjadi ornamen pada haluan kapal keren, Kasunanan Surakarta, pemberian Dandeles kepada Pakubuwono IV. Tapi perlu dibedakan, Rajamala pada masa PB4 ini berbeda dengan desain pada deder kita ini. Deder kita ini lebih tua, merupakan karya desain pesisir utara Jawa seperti Cirebon, Tegal, kalau sekarang kita kenal di abad 16. Jika kita lihat lebih dekat, maka sosok ini tidak bertaring, tetapi berkumis dan berjanggut, serta model hidungnya yang mancung. Sosoknya nampak seram, yang terukir pada material gading ini dililit juga dengan kalung ular. Nih, kalung ular. Bentuk Rajamala ini sering dipergunakan para pelaut dengan diukir dan dipasangkan pada bagian depan kapal mereka. Dipercaya sebagai penolak bahaya saat berlayar. Deder Rajamala dalam dunia perkerisan dipercaya tuahnya juga sebagai penolak bala untuk pemiliknya. Motif lunglungan yang banyak terdapat pada deder ini menjadi satu ciri khas. Deder ini adalah deder daerah pesisir utara Jawa. Dan kombinasi paruh mancung, ukiran naga, beserta tuahnya, maka deder ini adalah deder yang luar biasa, dapat dipergunakan dalam tujuan untuk menolak bala. Urutan 6, deder pompongan. Deder pompongan ini banyak ditemukan di daerah Kesultanan Cirebon.
nama deder keris ini diambil dari kemiripan wajahnya dengan kepompong. Ukiran motif sulur tumbuhan yang rinci, tajam, dan presisi ini menggambarkan tingkat kecermatan kemampuan merangginya. Ukuran sulur yang ada menggambarkan kedekatan budaya Cirebon dengan alam. Dan dari model bentuk dan ukirannya yang juga kental dengan budaya Islami, maka dipastikan deder seperti ini telah ada sejak abad ke-17. Ukiran tumbuhan pada deder ini bahkan ada yang 3 dimensi. Begitu indahnya. Ukiran tumbuhan ini penuh tetapi lembut, detail, presisi, dan sinkron. Masyarakat Cirebon sering menyebut deder ini dengan nama garan, yang banyak diambil dari memang bentuk tumbuhan atau hewan yang berkembang pesat seiring dengan majunya Cirebon menjadi kota pelabuhan besar pada abad ke-17. Urutan 5. Deder yaksa. Deder yaksa merupakan transgresi dari agama Hindu Siwa kepada agama Buddha. Di dalam literatur Buddha, yaksa merupakan 12 jenderal penjaga ruang istana surga. Kan? Menjaga surga. Yang memiliki ribuan bala tentara. 12 yaksa memiliki nama dan tugas yang berbeda-beda, yang kesemuanya merupakan lambang penjagaan dan perlindungan terhadap segala bahaya dan petaka. Karena tugasnya menjadi penjaga dan penolak bala, maka yaksa sering dijadikan ornamen berupa patung dan dijadikan stilisasi pada deder yang kita tampilkan ini. Deder yang berasal dari ujung Jawa Barat sejak abad 16 memiliki tingkat kecerahan warna yang putih bersih, menandakan kualitas gading yang luar biasa. Sosok yang diukir merupakan yaksa yang memiliki peran sebagai penjaga pusaka. Sosok yaksa yang diukir tegas, pada material terlihat rinci dan luwes. Termasuk sudut giringan kepalanya luar biasa. Deder model yaksa khas Banten ini memiliki ciri-ciri yang khas. Bentuk mata yang besar, hidung yang besar, dengan bagian mulutnya selalu menganga memperlihatkan taring giginya. Giginya nongol memberi kesan garang, tidak menunduk dan menggunakan hiasan di dadanya yang menunjukkan dia adalah seorang satria, hero, pemimpin pasukan yang luar biasa. Maka deder yaksa ini dahulunya pasti dibuat untuk pusaka raja dari daerah Banten pada abad 16. Urutan 4. Raksasa dari Jawa Timur atau Buto. Deder keris ini berasal dari Jawa Timur yang menggambarkan sosok Buto dengan taring dan tatapan yang melotot. Sulur atau motif lunglungan yang terukir pada deder keris ini memang sengaja dibuat penuh mengelilingi setiap bagian dari deder ini. Ini merupakan ciri khas tradisi ukir Jawa Timur yang tidak hanya ditemukan pada deder-deder keris, tetapi juga pada arca-arca di candi-candi agama Hindu yang sudah ada di abad 13. Ukurannya besar, mukanya detail, ukuran bagian belakangnya juga sangat langka. Lihatlah, indah, langka, dan hampir juga 3 dimensi. Di beberapa bagian ini menjadi ukiran yang 3 dimensi yang pasti sangat sulit pembuatannya. Urutan 3. Deder wayang rojo. Deder keris yang berasal dari Jawa Timur juga, sebagai representasi dari figur seorang raja in complete design yang menggunakan mahkota dengan basic design yang pastinya sangat merepresentasikan perkembangan budaya pada masa itu,
yang ada pada budaya wayang. Figur ini memegang 2 ekor naga di kedua tangannya dan terlihat seperti sedang duduk di atas batu. Sosok ini sangat hidup dengan wajah yang menunduk, mukanya berkesan sedih. Ya, berasal dari motif ukiran dan bentuk wajah yang memang sangat natural. Deder ini berasal dari kerajaan Wilwatikta di abad 15. Dan dengan melihat motif desain wayang yang bermahkota raja, maka dipastikan dahulunya Deder ini adalah melengkapi ageman raja. Nilai keindahan utamanya adalah pada filosofinya. Deder wayang raja dari Wilwatikta yang mewujudkan wajah wayang raja yang gagah berani dengan menggenggam ular besar di kedua tangannya. Deder ini memberikan satu tuah filosofi seorang raja yang memiliki sikap rendah hati, tetapi memiliki kewibawaan dan kompetensi yang tinggi pada saat melaksanakan amanahnya dari masyarakat, dari rakyat. Urutan 2. Sarpakenaka. Sarpakenaka ini merupakan tokoh dalam kisah Ramayana. Tahu toh, kisah Rama dan Sinta. Terus Sinta diculik oleh Rahwana. Ya wes, gini. Ramayana itu dari kata Ramayana yang berarti perjalanan Rama. Istrinya Sinta diculik oleh Rahwana atau yang kita kenal juga dengan Dasamuka. Mukanya ada 10 edan. Muka 2 aja udah bikin pusing, apalagi muka 10. Edan ini dia ini. Banyak banget cerita-cerita epik kayak Arjuna, Gatotkaca. Nah, terus Rama ini minta tolong sama Hanuman, the Monkey King, untuk membantu menyerang Rahwana. Ribuan pasukan kera terus membantu peperangan. Nah, Sarpakenaka ini Reksi, adiknya Rahwana, jagoan perang. Senopati ing Ngaloga kerajaan Alengka, top. Suaminya 2, poliandri, jagoan toh, gak cukup 1. Inilah Deder Sarpakenaka, Tangguh Bali abad 14. Digambarkan sebagai sosok perempuan penjaga pusaka dengan ciri khas kuku yang panjang pada bagian tangannya. Ciri khas lain pada Deder ini dapat dilihat dari banyaknya ukiran lingkaran yang merupakan representasi kosmis kekuasaan sang Sarpakenaka. Bonus track episode ini adalah sebuah rangkaian keris yang baru kita terima dengan Deder yang sangat indah, sangat luar biasa, yang berasal dari bahan Cula Badak. Nantikan pembahasannya. Urutan 1. Dwarapala. Dwarapala merupakan satria berbentuk raksasa yang digdaya, bertugas menjaga gerbang dan bersenjatakan sebuah gada. Dwarapala berasal dari kata dwara yang berarti pintu atau gerbang, dan pala adalah penjaga. Jadi memang artinya dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai penjaga pintu gerbang. Dwarapala ini umum sekali menjadi elemen arsitektur bangunan bersejarah di Nusantara, terutama di Jawa dan Bali. Menjadi bagian dari candi-candi dan istana. Yang menarik dari Dwarapala di Jawa dan Bali berbeda dengan yang ada di kerajaan Hindu yang lain di dunia, adalah selalu diposisikan sebelah kaki berlutut, sementara di seluruh tempat lain digambarkan berdiri. Nah, Deder ini merupakan Deder dari kerajaan Medang di abad 10. Melihat penampakan wajahnya dengan sorot matanya, ini sangat menggetarkan.
dibuat dengan sangat natural, sangat hidup, dan nampak sekali gada yang menjadi senjatanya sangat presisi. Sehingga penampilan keseluruhan dari deder ini adalah penampilan betul-betul seorang raksasa yang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk menjadi penjaga pada dunia perkerisan. Inilah jenis deder yang memiliki filosofi yang tinggi sebagai penjaga atas seluruh datangnya mara bahaya, di mana deder ini dipasang sebagai penolak bala bagi si pusaka. Itu yang luar biasa. 10 deder terdahsyat dan terindah koleksi Galeri Pusaka Indonesia ini adalah merefleksikan nilai keindahan utama dari mahakarya Tosan Aji yang selama ini hanya dilihat dari sisi bilahnya. Galeri Pusaka Indonesia memilih 10 terdahsyat ini sebagai bentuk penghargaan kepada betapa pentingnya mahakarya Empu Merangi Deder yang tidak pernah tersebut di dalam sejarah yang menjadi bagian penting dari nilai keindahan utama pusaka Tosan Aji. 10 terbaik dan terdahsyat yang kita persembahkan adalah refleksi kedahsyatan budaya Nusantara. Penasaran Mas Ari akan bahas 10 terdahsyat apa lagi? Nantikan episode Galeri 10 lainnya yang pasti dahsyat dan luar biasa. Tapi balik lagi loh ya, 10 terdahsyat ini versinya Galeri Pusaka Indonesia. Untuk lovers yang pengen komen karena pengen menyanggah atau memberi masukan atau punya pilihan yang lain, atau bahkan menambahkan atau ingin diskusi, masuk ke komen. Langsung subscribe channel di bawah ini, nyalain loncengnya, keluntang-keluntung. Lovers boleh juga tulis di bawah kalau ada request 10 terdahsyat apa lagi yang mau dibahas pada Mas Ari di Galeri 10. Saya tetap bukan dukun.